Bismillahirrahmanirrahim. Bu Jati akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita buka dengan berdoa dulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Sehat anak-anakku semuanya? Pagi ini? Sehat. Ya. Mic-nya dimatikan lagi. Ya. Pada pagi hari ini, sebelum Bu Jati memulai pelajaran, ayo, yang sudah masuk tenang dulu, ditutup semuanya mic-nya, jangan berbicara. Ardiansyah, Brian, kalau kalian tidak bisa menutup mic, nanti saya keluarkan dari kelas ini. Bu Jati akan keluarkan kalian dari kelas ini kalau tidak bisa. Danang Bramantia, Danang, iya, Brian. Tolong tutup Brian. Iya. Oke, sebelum kita memulai, Bu Jati akan menyampaikan kontrak kita, kontrak belajar kita, yaitu kesepakatan kita selama kalian mengikuti pembelajaran untuk PKN. Ya, Bu Jati ini mungkin karena kamu awal, ini Bu Jati mengajar PKN khusus kelas 7D, 7E, dan 7F. Apa yang akan kita sepakati di sini? Ya, ini kita lihat ada hal atau info-info yang perlu kalian ketahui. Nah, info awal yang nanti akan kita sepakati di sini untuk semester ini, nanti KD-KD yang harus kalian selesaikan nanti ada 3 KD ya. Dari KD pengetahuan 3.1, 3.2 dan 3.3. Mengapa? Karena di semester ini kita 3 bab harus kita selesaikan, yaitu yang pertama bab 1, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 1 ya. Itu di situ ada bab perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, bab 2 adalah norma dan keadilan. Dan yang ketiga adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KKM atau nilai kalian minimal supaya kalian itu tuntas adalah 71. Nah, nilai apa saja yang akan diambil di pelajaran PKN ini? Yaitu seperti pelajaran yang lain ada nilai pengetahuan, nilai sikap, ya, dan juga nilai keterampilan kalian. Nah, di sini pengetahuan nanti diambil dari nilai tugas yang Bu Jati sampaikan ke kalian untuk dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua dari penilaian harian atau ulangan harian. Setelah kita selesaikan materi-materi dari masing-masing bab 1, nanti kita ada ulangan atau kebahasan 1 kita ulangan ya. Kemudian nanti ada penilaian tengah semester atau istilahnya dikenal dengan mid semester. Penilaian tengah semester atau UTS yang akan dilaksanakan yaitu di pertengahan semester. Dan yang keempat yaitu penilaian akhir semester, di mana kita akan melakukan tes untuk akhir semester ini. 3 bab, nanti materinya 3 bab kita akan ulangan di akhir semester. Nah, dari nilai-nilai itu nanti digabung, kemudian akan muncul menjadi nilai raport. Ya, kemudian nilai sikap. Apa sih sikapnya? Sikap yang dinilai ya sikap berperilaku, sikap berbicara, sikap berpakaian, ya. Kemudian sikap untuk menaati tata tertib, rambutnya bagaimana, seragamnya bagaimana, tindak tanduknya bagaimana, kemudian bicaranya bagaimana. Ini nanti masuk ke sikap. Ya. Terus
bagaimana untuk melaksanakan ibadah, berdoa dengan guyon apa enggak, ini masuk nilai sikap juga. Dan nilai keterampilan nanti lewat tugas-tugas yang akan Bu Jati sampaikan. Yang berikutnya, bagaimana yang dipakai buku-bukunya? Buku yang akan dipakai untuk pembelajaran ini adalah buku paket, buku utama. Kemudian buku-buku rujukan yang lain atau referensi yang lain, kalian boleh cari referensi yang lain, buku-buku apa yang ada kaitannya dengan pelajaran kita. Kemudian internet seperti ini, kita browsing ya. Kita bisa menggunakan internet untuk mencari materi yang diperlukan. Dan juga kita bisa mencari di lingkungan alam sekitar kita. Contohnya dari COVID ini, kita ambil nilai apa yang dapat kita ambil dari COVID ini. Misalnya kita harus menjadi hidup bersih, kemudian harus dari COVID ini harus peduli terhadap Bu, gak kedengeran, Bu. Oke. Kedengaran sekarang? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, buku tugas, nanti anak-anak siapkan 1 buku tugas di sampul merah. Dan buku catatan ya di sampul coklat. Terus bagaimana kehadiran kamu mengikuti kegiatan ini juga Ibu nilai, keaktifan kita dalam pelajaran juga ada nilainya, dan ketertiban kalian mengikuti pelajaran bagaimana ya. Ini nanti akan kita nilai 1 per 1. Kita mulai yang pertama, buka buku paket kalian. Nah, kita akan masuk ke ini ya, ke materi sekarang. Nah, ke materi kita. Bu Jati akan share dulu untuk materinya. Ya. Ya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Halo, dengar suara Bu Jati enggak? Dengar. Ya. Buka buku paketnya sudah? Sudah buku paketnya? Sudah. Ya. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara di halaman 1. Kita lihat untuk materi yang pertama, perumusan Pancasila sebagai dasar negara untuk pembentukan BPUPKI. Nah, pembentukan BPUPKI. Kapan di situ BPUPKI dibentuk? Coba siapa bisa menjawab? Kamu pencet dulu gambar tangan, raise your hand. Kapan BPUPKI itu dibentuk? Halo? Halo, dengar enggak suara Bu Jati? Iya. Kok tidak ada yang menjawab? Tidak ada yang mengangkat tangan? Kok tidak ada yang mengangkat tangan? Coba. Nah, untuk BPUPKI ini ya, buka halaman 4. Halaman 4.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Iya, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Berapa jumlah anggota BPUPKI? Oh, siapa bisa menjawab? 62 orang. Ya, berasal dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang. Kenapa BPUPKI dibentuk oleh Jepang? Coba, mengapa? Mengapa dibentuk oleh Jepang? Karena pada awalnya Jepang itu datang ke Indonesia, itu mengaku sebagai saudara tuanya, ingin membantu kita melepaskan penjajahan dari negara lain. Betul, Dek. Iya, tetapi ternyata Jepang tidak kalah kejamnya seperti negara-negara yang lain yang telah menjajah kita. Ibaratnya lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Kita sangat menderita sekali terhadap apa yang dilakukan oleh Jepang. Penderitaan-penderitaan yang dapat kita lihat adalah di situ ada kerja paksa. Kemudian ada apa lagi? Penderitaan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia? Adiansa, ditutup dulu mic-nya, Adiansa. Penderitaan-penderitaan apa yang dialami oleh bangsa Indonesia dengan kedatangan Jepang? Yaitu pelaksanaan kerja paksa, kemudian pengambilan paksa, perbudakan paksa, ya. Yang disitulah akhirnya bangsa Indonesia sangat menderita dengan kedatangan Jepang. Dengan kedatangan Jepang menderita sekali. Nah, Jepang yang sudah datang menguasai wilayah Indonesia di sini akhirnya karena dia mengaku sebagai saudara tuanya dengan gerakan yang disebut gerakan apa? Semboyan apa? 3A. Ya, coba dibuka halaman 4 buku paketnya di situ. 3A Jepang, pelindung Asia. Jepang pemimpin Asia dan Jepang cahaya Asia. Ya. Namun ternyata kita juga sangat-sangat menderita dengan kedatangan bangsa Jepang. Akhirnya Jepang ingin memberikan kemerdekaan. Dia janji seperti itu. Hei orang Indonesia, nanti saya akan memberikan kemerdekaan terhadap kamu. Bantu saya, kan gitu. Ya. Nah akhirnya dibentuklah yang namanya BPUPKI. Singkatan dari apa BPUPKI itu? Siapa yang tahu? BPUPKI? Coba Alifatus. Alifatus Safira. Apa itu BPUPKI? Alifatus? Coba siapa? Tunjuk tangan. Angkat tangan di situ. Ada raise your hand. Yuk, angkat tanganmu. Diklik gambar tangan. Klik gambar tangannya. Siapa yang akan menjawab? Janda. Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu. Iya, Jessie dulu. Nanti baru Raina. Coba Jessie. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kalau dalam bahasa Jepang namanya apa? Dokuritsu Sumbi Kosakai. Ya. Nah, siapakah ketua BPUPKI? Ayo, tunjuk tangan. Raise your hand. Tunjuk tangan dulu. Siapa sih yang mengetahui ketuanya siapa?
Ketua BPUPK itu iya. Dwi Kartika Indah, silakan. Nah, siapa? Dr. KRT Rajitman Wedyo Diningrat. Halo, Bu. Bu. Enggak ada suaranya, Bu. Oi, Halo, Bu. bodo amat. Enak. Halo Bu. Bu. Ini kok mati-mati sendiri. Nah, oke, dilanjut ya. Karena tadi mati, ini sempat mati sendiri mic-nya. Angkat tangannya, coba yang akan berbicara. Kapan BPUPKI itu berapa kali bersidang? Belum kapannya. Bersidang sebanyak, ya Aurel, berapa kali nak? Sebanyak 3 kali, 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tak resmi. Ya, sidang resmi pertama kapan dilaksanakan? Aurel lagi. Kapan dilaksanakan? Kapan itu sidang BPUPKI yang pertama? Ayo angkat tangan yang akan menjawab. Iya Ahmad Saputra. Silahkan nak. 29 Mei sampai 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Betul. Disitulah pada sidang itu membahas tentang dasar negara. Adila, ya, sidang kedua kapan dilaksanakan? Sidang yang kedua, Adila Dwi. pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Iya, betul Adila ya. Tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 45 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, sidang resminya ada 2. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 45. Sidang yang kedua yaitu 10 sampai dengan 17 Juli 45. Di masa reses atau istirahatnya itu antara sidang 1 dan sidang 2 di situ mengadakan sidang tidak resmi yang hanya dihadiri oleh 38 orang. Ya, disitulah membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang memimpin sidang tidak resmi? Siapa yang tahu? Siapa yang memimpin sidang tidak resmi? Membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tunjuk tangan yang akan menjawab. Raise your hand. Yuk. Siapa? Iya, Aurel. Silahkan, nak. Siapa yang memimpin sidang tidak resmi itu? Iya, Insinyur Soekarno melakukan sidangnya di Gedung Suosangiin yang sekarang gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Bisa kalian lihat Gedung Pancasila itu seperti apa? Di dalam buku paket kalian halaman 1. Nah, buka dulu semuanya halaman 1. Gambar 1.1. Sudah ketemu? Halo, sudah. Yaitu ada gambar di situ gedung Pancasila yang sangat megah. Disitulah
BPUPKI melakukan sidang untuk mempersiapkan ya, menyelidiki tadi persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang dari situ ada pertanyaan mengenai pembentukan BPUPKI? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, sekarang dilanjutkan mengenai perumusan dasar negara. Halaman 5 kalau di buku paket kalian. Halaman 5 di buku paket kalian, di situ ada perumusan mengenai dasar negara. Siapa yang tahu dasar negara kita itu apa? Tunjuk tangan. Yuk. Pancasila. Pancasila, betul ya. Aditya ya yang menjawab ya. Coba mari sekarang kita menyanyikan bersama-sama dulu lagu Garuda Pancasila. Jadi kasih aba-aba dari sini bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda sedia berkorban Ayo maju. Ya, ditutup lagi sekarang. Tutup mic-nya semuanya, tutup. Nah, Garuda Pancasila di situ Pancasila sebagai dasar negara. Nah, siapakah dalam perumusan dasar negara ini, siapakah tokoh-tokoh yang telah merumuskan dasar negara? Tunjuk tangan yang bisa menjawab. Siapa tokoh-tokoh negara yang telah iya, Putri Siva, silahkan. Siapa saja? Soekarno. Terus? Ada yang lain? Ada yang lain? Coba Putri Siva dulu. Putri Siva. Siapa nak? Diulangi. Nomor 1. Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Terus juga? Bung Hatta. Oh, Soekarno-Hatta, Bung Hatta. Terus? Satu lagi? Soekarni. Siapa? Soekarni. Soekarni. Coba dibuka buku halaman 7. Nah, Adila. Oh iya, Adila. Coba Adila mau menjawab. Siapa nak Adila? Siapa yang pemimpin-pemimpin negara yang merumuskan dasar negara? Siapa saja? Usulan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka disampaikan oleh siapa? Adila? Muhammad Yamin. Ya, 1 Muhammad Yamin. Supomo. Yang ketiga? Siapa? Ya, coba Bu Jati sampaikan. Ada 3 tokoh yang mengemukakan mengenai rumusan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ya, ada 3 ya. Perhatikan dulu. Nanti Bu Jati kasih pertanyaan. Pada sidang BPUPKI ini pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengemukakan mengenai rumusan dasar negara. Beliau mengusulkan baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga menyampaikan tentang dasar negara, ya, yaitu yang berisi 1 persatuan, 2 kekeluargaan,
3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan. Dan yang terakhir ya, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 juga menyampaikan pidato tentang dasar negara yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari 3 tokoh tersebut, akhirnya dibentuklah panitia kecil atau panitia untuk merumuskan Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, kemudian Supomo yang telah mengusulkan tersebut. Nah, disitulah tugas DPP UPKI membentuk panitia kecil yang bertugas mengumpulkan usulan para anggotanya. Nah, setelah rapat ini, ya, panitia kecil rapat, yaitu menghasilkan beberapa hal. Dibentuklah panitia lagi, yaitu panitia 9. Panitia 9 itu, ya, panitia kecil, panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Panitia 9 itu sepakat ya mengenai rancangan pembukaan hukum dasar atau disebut Undang-Undang Dasar. Nah, pada pembicaraan itu melahirkan ya rancangan pembukaan hukum dasar yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Apa namanya? Coba. Kesepakatan itu namanya apa tadi? Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Jakarta apa? Jakarta Charter. Ya, Jakarta Charter. Ya. Jakarta Charter. Ya. Disitulah di dalam mukadimah atau pembukaannya terdapat rumusan dasar negara. Buku paket kalian silahkan dibuka halaman 10. Halaman 10. Silakan buka halaman 10 di buku paket. Sudah? Iya. Di dalam alinea keempat, yaitu ada alinea keempat naskah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, terdapat rumusan dasar negara. Tolong yang bisa membaca apa isinya tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang tahu apa sih dasar negara yang bagaimana yang termuat di dalam Piagam Jakarta. Yuk. Pun tunjuk tangan. Raise your hand, klik. Bagaimana rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter? Yuk. Tunjuk tangan. Oke, Samuel, silakan, Nak. Apa? Yang pertama, bagaimana rumusannya? Samuel dulu, nanti baru Kaisya. Samuel dulu. Jawab, Nak. Bagaimana rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta? Oh, Samuel tidak jadi. Kaisya Adelia Putri. Yuk, Kaisya, silakan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Iya, betul. Nomor 1, putar yang pertama. Teman-teman coba bisa didengarkan. Tadi yang dikatakan Kaisya betul.
Isi yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian butir yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir yang ketiga persatuan Indonesia. Butir yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah,